Kita mulai saja nggih. Jadi untuk acara hari ini materinya terkait dengan mentoring, sharing dan diskusi dalam rangka penerapan berakhlak serta orientasi P3K. Tujuan dari penyelenggaraan acara hari ini kita sharing diskusi aja nggih. Mempersingkat waktu, ini langsung saja Kepala Bidang Pengembangan Kompeten Pak Nur Salam Wahid memaparkan terkait dengan sharing dan diskusi penerapan. Oke, siap. Suara saya bisa didengar? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang kami hormati, Ibu semua peserta sosialisasi mentoring pada pagi hari ini. Acara ini agak mendadak ya, karena ada permintaan dari teman-teman yang ada di PD terkait dengan mentoring, sehingga acara ini kami gabung dengan sharing berakhlak nanti yang akan disampaikan oleh Nia. Dari saya nggak banyak nanti, paling hanya 7 slide atau 6 slide gitu, tapi insya Allah nanti itu berisi panduan untuk mentoring ya, panduan atasan langsung untuk menjadi mentor kepada menti ya, bagaimana nanti mekanismenya seperti apa, kemudian fokusnya ada di mana, nanti itu akan kita ikuti step-stepnya ya. Sebelumnya kita melanjutkan bahwa kegiatan orientasi P3K yang sudah dilaksanakan untuk rumpun kesehatan ya, sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah pembelajaran di masing-masing, di OPD masing-masing. Sangkutan yaitu teman-teman dari P3K itu harus mendapat mentoring dari atasan langsung. Untuk itu kami mencoba untuk menyampaikan beberapa panduan terkait dengan mentoring dari atasan langsung kepada P3K. Lanjut, Mas Ucup. Ya, sebelum kita sampai ke panduannya, sebenarnya mentoring itu apa sih? Gitu kan? Ini mentoring itu sebetulnya adalah satu proses pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman, keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Jadi betul itu. Kalau rekan-rekan dari P3K itu ngangsu kalaprohnya ya sama atasan langsung, ya, karena beliau-beliau itu yang sudah punya pengalaman, punya keterampilan di bidang tersebut, kemudian pengetahuannya juga lebih luas ya. Yang disebut mentoring itu betul ya, transfer dari siapa? Dari atasan kepada
teman-teman menti ya. Jadi dari teman-teman P3K, bagaimana caranya melayani kalau di bidang pelayanan, kemudian kalau ada kendala-kendala itu bagaimana memecahkan masalahnya, jadi seperti itu. Jadi tugas dari mentor itu nanti memberikan bimbingan kepada P3K itu bagaimana cara melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan di OPD tersebut. Atasan langsung selaku mentor diharapkan bisa menuntun, membimbing, memberikan tips dan saran sehingga bisa mempercepat proses belajar pegawai atau peserta mentoring dan menghindari pegawai dari membuat kesalahan yang biasa terjadi. Jadi atasan langsung harus mampu menjadi menjadi contoh bagaimana tata cara melakukan pekerjaan yang baik dan benar itu seperti apa, apalagi untuk dari teman-teman dari P3K ini ada di bidang pelayanan, maka di mana masyarakat yang dilayani itu memiliki perilaku yang berbeda-beda lah. Atasan langsung yang sudah berpengalaman, yang memiliki pengalaman dalam menghadapi masyarakat itu bisa menularkan ilmunya ya kepada teman-teman dari P3K sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi gitu. Next, Mas. Jadi fokus dari mentoring ini adalah pengembangan diri dan karir. Ya, penekanan mentoring lebih kepada upaya membangun relasi antara atasan langsung dan dengan pegawai atau bawahannya. Jadi harus ada komunikasi yang lancar antara atasan langsung dengan bawahannya, sehingga apa yang dari dialog-dialog dari komunikasi atasan langsung dengan pegawai itu di situ akan muncul beberapa mungkin ada sesuatu yang tidak tahu dari teman-teman P3K bisa menanyakan langsung kepada atasan langsung dengan tidak ada rasa takut, kemudian sungkan dan yang lain karena sudah terbentuk relasi hubungan antara atasan langsung dengan bawahannya. Jadi kalau atasan langsungnya itu menjaga jarak dengan bawahannya, kemudian bawahannya ada permasalahan, tidak berani menyampaikan kepada atasan langsung, dan itu akhirnya bawahannya atau pelaksananya melaksanakan kegiatan itu dengan menyimpulkan sendiri, akhirnya peluang untuk melakukan kesalahan itu juga besar. Nah, ini yang nanti kami paparkan terkait dengan mentoring dalam rangka penerapan berakhlak peserta orientasi P3K dari Nakes ya, yang terbagi dalam 4 angkatan 1 sampai 4. Dan untuk materi mohon di-share Mas Bos. Sharing materi ya. Sebelumnya Bapak Ibu ini saya lihat juga sudah banyak yang pernah menjadi mentor latsar ya. Ada dari rumah sakit itu ada Pak Tabah, kemudian dari puskesmas tadi ada Dr. Lohnir. Jadi
kurang lebih sama, dan ini lebih simpel sebenarnya kalau yang orientasi P3K. Karena orientasi kan pengenalan guys, jadi tidak membuat apa namanya ya, semacam inovasi untuk unit kerjanya. Kalau yang Latsar kemarin kan peserta dituntut untuk membuat sesuatu gitu. Kalau yang ini orientasi pengenalan saja. Lanjut slide, Mas. Baik, untuk dasar pelaksanaan antara lain PP 49 tentang manajemen P3K, kemudian Perlan 15 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K, Permenpan RP nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, dan yang terakhir yaitu keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289 K.1 PDP.07/2022 ini tentang pedoman orientasi P3K. Lanjut. Baik, untuk kegiatan orientasi P3K sendiri, ini mungkin untuk mengenalkan ke Bapak Ibu mentor saja, guys. Jadi negara dalam tahapan ini peserta belajar mandiri melalui sistem yang sudah disediakan oleh LAN dengan kurun waktu tertentu setara 45 JP. Materi yang dipelajari oleh mereka utamanya yaitu nilai dasar berakhlak, kemudian tugas dan fungsi sebagai ASN. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu orientasi instansi yang dilaksanakan oleh masing-masing pejabat untuk Badan Kepegawaian Daerah. Lanjut. Untuk pelaksanaan orientasi tahap instansi sendiri, ini kami bagi berdasarkan ini ya, kegiatannya ada 5. Yang pertama, pembelajaran klasikal melalui Zoom. Ini sudah dilakukan ya dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 4 selama 2 hari sesuai dengan jadwal masing-masing angkatan, dan ini dilaksanakan secara klasikal. Klasikal artinya tatap muka ya. Jadi ada peserta, ada narasumber, dan ini sudah dilaksanakan. Tahapan yang kedua yaitu penerapan berakhlak. Nah, kemarin mulai dari minggu kemarin itu peserta sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Ini dilaksanakan secara non klasikal melalui mentoring, pendampingan dan bimbingan mentor dalam mengidentifikasi nilai dasar berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk waktunya sendiri kurang lebih 6-8 hari kerja, atau kalau misal yang tenaga kesehatan yang shift nanti juga menyesuaikan dengan shiftnya. Ini nanti aktivitasnya peserta mencatat atau mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan tugas jabatan masing-masing, kemudian diidentifikasi nilai dasar berakhlak di dalamnya untuk dijadikan bahan laporan. Tentunya ketika menyusun mereka sudah dibimbing dan didampingi oleh mentor. Lanjut. Kemudian tahap ketiga yaitu sharing penerapan berakhlak. Ini mungkin angkatan 1-2 kami jadwalkan hari ini, tapi sebenarnya jadwalnya itu kondisional ya, tergantung dari kondisi dan situasi unit kerja. Yang penting sebelum laporan itu final dan diupload di e-learning, sudah melalui tahapan sharing. Nah, yang banyak dipertanyakan mungkin pada tahapan ini ya, bagaimana bentuk sharingnya. Nah, untuk sharing ini dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi. Jadi bukan fokus grup ya, tapi forum diskusi atau sharing biasa yang dibimbing oleh mentor masing-masing. Nah, peserta nanti akan memberikan paparan singkat terkait dengan tahapan kedua, yaitu penyiapan tabel kegiatan dan nilai dasar yang sudah diidentifikasi. Nanti untuk waktu pemaparan itu disepakati bersama saja, jadi tidak ada aturan ya, tergantung dari jumlah peserta yang akan sharing. Kemudian dilanjutkan dengan ini di dalam sharing tadi itu kan peserta mendapatkan masukan untuk perbaikan dalam rangka untuk menyusun laporan. Nah, tabel tadi yang sudah dipaparkan
Kemudian disusun dalam format laporan yang sudah kami buatkan juga formnya. Sudah ada narasi dari setiap bab, nanti sistematikanya seperti apa itu sudah ada contohnya. Yang terakhir adalah evaluasi ya, evaluasinya juga melalui e-learning. Sesuai jadwal, dan di jadwal mulai hari ini untuk angkatan 1-2 akan ditutup nanti jam 23.59. Ini nanti peserta sendiri yang ini yang melaksanakan. Lanjut, Mas. Tadi ini tahapan kegiatannya seperti itu, ada emosi dan tahapan orientasi. Nah, ini terkait kurikulum. Kenapa sih harus melibatkan mentor? Tadi, kemudian yang pengenalan jabatan, ini sampai dengan ini ya, angka 2-3, pengenalan jabatan. Tidak ada suaranya. Ada Mbak. Saya urus OTK, sudah diampu oleh Bapeda dan bagian organisasi secara klasikal via Zoom. Kemudian yang pengenalan jabatan sampai dengan pengenalan manajemen kinerja organisasi, ini juga sudah difasilitasi melalui Zoom kemarin. Kalau yang disampaikan oleh perangkat daerah, narasumber dari Dinas Kesehatan kemarin dari, suara bilang timbul. Sudah jelas ini Pak Suryono Sampun. Cek, saya lanjut. Jadi yang perangkat daerah ini kemarin ada paparan dari Dinas Kesehatan terkait dengan renstra, renja, dan pengenalan jabatan. Kemudian untuk rumah sakit juga kami sudah bersurat ya untuk difasilitasi terkait dengan pengenalan mungkin target kinerja rumah sakit. Kemarin sudah kami sampaikan ke Kepala Subbagian untuknya Ibu Mariatin, dan kemudian dikoordinasikan juga dengan narasumbernya ya. Dan di dalam pengenalan tugas jabatan ini kan ada identifikasi yang seperti di awal tadi saya sampaikan. Nah, itu peran mentornya di sini, yaitu identifikasi kegiatannya dan nilai dasar berakhlaknya. Kemudian untuk BKD sendiri ya, kemarin ada materi pengenalan kinerja melalui aplikasi kinerja. Ini terkait dengan penilaian kinerjanya. Tentunya sebelum penilaian kinerja individunya itu tetap dikenalkan ini perencanaan kinerja organisasi. Masih putus nyambung ya? Ya, nanti coba semoga rekamannya tidak ya, nanti kami sampaikan juga rekamannya. Tidak putus-putus kok Bu, santai. Itu Mas Novam sinyalnya yang jelek. Saya lanjutkan ya. Jadi hilang suara. Baik, saya ulang ya. Jadi peran mentoring ini ada di materi pengenalan jabatan, itu diidentifikasi kegiatan dan nilai dasar berakhlaknya dan tugas ASN di tempat kerja. Kalau dia di keputusan LAN ini kan ada sharing hasil penerapan berakhlak dan penerapannya. Nah, fasilitasi dari perangkat daerah yaitu memfasilitasi kegiatan tersebut. Fasilitasinya bisa dalam bentuk pelatihan tatap muka langsung seperti yang kami kemarin ini minta
rumah sakit ya untuk fasilitasi terkait capaian kinerja organisasinya sendiri yang memang unit yang khusus, dan juga terkait dengan penugasan mentor. Ya. Lanjut, Mas. Tadi sudah disampaikan Pak Nur Salam ya, terkait dengan mentoring. Ini juga sama dengan yang disampaikan Pak Nur Salam tadi. Saya ambil dari Perlang 10 2018 ini tentang pengembangan kompetensi PNS. Mentoring adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Jadi kata kunci dari mentoring adalah pengalaman pada bidang yang sama ya. Dalam kegiatan mentoring tentu ada dua pelaku ya. Yang pertama adalah mentor, seseorang yang berpengalaman pada bidang tertentu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembimbingan kepada pegawai yang berada di bawahnya. Jadi makanya mentor yang ideal itu adalah atasan langsung. Akan tetapi ketika seperti di rumah sakit mungkin ada, kalau mentoring dari struktural bisa jadi kan terkait tusi tidak langsung cocok, bisa dilimpahkan ke mungkin pegawai yang lebih senior atau tenaga fungsional yang lebih fungsional, misal perawat atau tenaga kesehatan lain, apoteker atau mungkin yang lainnya. Ke kepala ruangnya, Mbak. Kemudian pelaku yang berikutnya itu mente, adalah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi melalui pembimbingan dari mentor berupa transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Jadi ini peserta orientasinya mentor adalah Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Untuk kriteria mentor sendiri, yang pertama atasan langsung dari mente. Ini idealnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pegawai yang lebih senior, seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang memiliki pengetahuan di bidang yang sama dengan mente. Kemudian memiliki kemampuan untuk menilai, mengobservasi, dan memberikan saran dalam pengembangan mente. Yang kelima, mampu menjadi panutan, kemudian memiliki integritas yang baik dan bersikap terbuka, dan responsif dan menjadi pendengar yang baik. Untuk tugasnya mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya. Intinya adalah memberikan bimbingan dan berbagi pengalaman. Kuncinya tadi kan pengalaman di awal. Lanjut. Nah, ini terkait sharing ya, mekanisme diskusi dan sharing hasil penerapan berakhlak. Ini kenapa kami judulnya sharing ya, bukan seminar. Kalau Latsar kan seminar tapi difasilitasi oleh provinsi ya. Juga bukan FGD karena kita tidak perlu untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi ini dikemas ringan ya, diskusi dan sharing saja hasil pembelajaran berakhlak. Tahap pertama tadi di awal juga sudah saya sampaikan, sudah ada tabel yang kami sediakan untuk diisi dan juga sudah ada contohnya. Tabel tadi dijadikan bahan untuk dikonsultasikan dengan mentor masing-masing peserta. Menghilang. Nah. Oh, nggak masuk gambar Mbak Ir. Oh iya. Mohon maaf ganti device ya Bapak Ibu.
Saya lanjut ya. Saya ulang, mohon maaf. Yang pertama tadi kan tabel ya, tabel dibuat oleh masing-masing peserta. Tentunya sudah dikonsultasikan dengan mentor dan ini jadikan bahan untuk sharing dan diskusi. Tahap yang kedua yaitu diskusi dan sharing di unit kerja masing-masing. Nah, ini dipimpin dan dipandu oleh mentor. Kemudian yang ketiga, setiap peserta diberikan kesempatan untuk memaparkan secara singkat, padat dan jelas. Monggo untuk waktunya disepakati saja. Tidak perlu lama-lama, yang penting intinya itu tersampaikan dan ada masukan dari mentor maupun peserta lain. Dan untuk tahapan ini mohon untuk ada dokumentasinya juga. Kemudian yang keempat, setelah ada ini paparan dari peserta, nanti ada feedback. Feedback atas paparan yang disampaikan dari mentor maupun dari peserta untuk bahan laporan yang nanti akan dijadikan syarat untuk ini pelaksanaan orientasi. Nah, ini juga kemarin sudah saya sampaikan kami sampaikan ke masing-masing peserta ya. Jadi identifikasi nilai dasar itu kira-kira perwujudan perilakunya seperti apa. Ini sudah ada guidance ya mungkin ya. Ada bisa dijadikan referensi kalau misal punya narasi tersendiri juga monggo. Ini bisa dilihat dari masing-masing nilai dasar. Ada berorientasi pelayanan, ini nanti ini ya kami sharing juga nanti materinya meliputi 1, 2, 3 banyak, kemudian lanjut berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel ini juga langsung langsung aja Mas, akuntabel, kompeten ini sudah ada keywordnya nggak ada kata narasinya, tinggal nanti dihubungkan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta orientasi. Lanjut. Nah, untuk tabel yang saya maksud tadi seperti ini Bapak Ibu. Ada penerapan core value-nya, narasinya nanti berdasarkan slide-slide di awal tadi, atau juga boleh menggunakan kalimat yang lain. Kemudian kontribusi terhadap organisasi juga bisa diisi. Nah, sebenarnya tabel yang disusun oleh masing-masing peserta ini juga untuk memudahkan mereka dalam ini kinerjanya itu untuk mengisi kinerja BKN itu kan ada rencana hasil kerja yang diintervensi apa. Nah, paling tidak dengan membuat tabel ini mereka punya gambaran dalam 1 tahun itu saya ngapain aja, RHK saya apa itu sudah dilakukan pada saat menyusun tabel penerapan yang meskipun hanya sekian hari saja. Lanjut lagi, ini bagian dari kegiatan, ada tahapan kegiatan masing-masing kemarin juga sudah kami diskusikan, ada beberapa yang bertanya juga melalui Telegram, grup Telegram ya, setiap angkatan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga terkait tahapan kegiatan. Nah, sistematika penyusunan laporannya ini ada 5 bab ya, pendahuluan, nilai dan etika, pengungkap rembang ini tadi di materi awal yang visi misi organisasi, kemudian nilai etika perangkat daerah ini yang sudah juga disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah. Kemudian rencana kerja PPPK ini tahap 4 ini bukan rencana, ini typo mungkin ya saya, ini lebih ke penerapan berakhlaknya. Kemudian yang kelima adalah penutup. Nah, ini untuk halaman judul, ini kemarin ada yang bertanya terkait juga ini tampilan halaman covernya seperti apa. Kemudian juga lanjut Mas, pengesahan dokumen sistematika tadi sudah disampaikan juga ya, pendahuluan, nilai etika sudah disampaikan di awal. Lanjut aja Mas. Nah, lembar pengesahan nanti ditandatangani oleh atasan langsung atau mentor. Untuk format
penulisan juga sudah ada info di aplikasi e-learning-nya juga, sudah ada informasi berapa besar file yang bisa diupload ke sistem. Kemudian untuk data yang dilaporkan ke kami itu berupa e-file saja. Mungkin untuk cetak untuk tahap penandatanganan dokumen dan untuk untuk arsip masing-masing peserta saja. Lanjut. Nah, untuk lembar pengasahan ini juga kemarin banyak yang bertanya ya, kalau misal nanti yang menjadi mentor adalah atasan langsungnya, misal kepala puskesmas, ini langsung yang tanda tangan dua saja peserta dan atasan langsung yang juga sebagai mentor. Tetapi kalau misal atasan langsungnya atau kepala puskesmas menunjuk pegawai yang lebih senior karena mungkin kesibukan, nanti tanda tangannya formatnya seperti ini ya. Ini nanti juga akan kami sharing ke grup peserta ya, jadi mereka juga tahu. Kalau misal rumah sakit atau dinas kesehatan, ini nanti yang tertinggi untuk di sini tidak perlu kepala dinas ya, nanti bisa kepala bidangnya saja. Yang ini nanti bisa mentor, apakah itu subkor atau mungkin pegawai senior lainnya, monggo itu kami serahkan ke instansi masing-masing. Siapa mentor yang memang dianggap ini ya menjadi contoh bagi peserta orientasi. Sudah? Saya kira sekian ya paparan terkait sharing diskusi. Ini mungkin dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan saja ya. Sambil saya cek ini ya pertanyaan di chat. Bu Novi, izin tanya Ini boleh Bu terkait Novi? PPT ya. PPT nanti kami share termasuk ini ya rekaman Zoom meeting ini. Atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung Pak, bisa didiskusikan Bapak Ibu tentang pelaksanaan sharing nanti. Oh, ini sudah ada satu pertanyaan masuk ya dari Niken Nuryana. Ini peserta ya. Iya, nanti bisa menggunakan tabel yang dibuat langsung, tidak perlu membuat paparan. Oh, sebentar. Untuk Pak Burhan ya. Sebentar, Pak. Speakernya Pak bisa minta tolong diaktifkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tentang saya ingin bertanya tentang ya sudah terdengar Bu? Silakan Pak. Sudah terdengar? Monggo Pak. Sudah terdengar Pak? Belum Bu? Ini tadi di poin 3 tentang mekanisme mentoring pada huruf E, ini mentor melakukan evaluasi pelaksanaan mentoring. Nah, tadi disebutkan juga evaluasinya ke e-learning lengkap.id. Nah, ini untuk sebagai mentor, evaluasinya ini ada format khusus atau ada penjabaran yang lebih luas atau hanya pada pelaksanaannya kita mendampingi, terus buktinya hanya kita tanda tangan di lembar pengesahan itu saja begitu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik, langsung saya jawab ya Pak. Ini kan untuk evaluasi yang saya maksud di tahapan kemarin itu yang
awal tadi yang evaluasi itu evaluasi akademik Pak, evaluasi kuis ya Pak ya. Kuis terkait dengan materi yang kemarin diterima peserta pada saat tahap pertama. Kalau untuk evaluasi mentoringnya ini untuk formnya kami ini Pak langsung tabel itu tadi nanti ada apa namanya dikonsultasikan gitu aja Pak, nanti bisa berupa paraf nopo-nopo persetujuan atas kegiatan yang dilakukan. Jadi untuk kalau yang latsar kemarin kalau misal Bapak kemarin menjadi mentor itu kan kami sediakan form untuk yang ini ya Pak ya, latihan teknisnya nggih. Kalau yang ini karena orientasi itu sifatnya pengenalan, jadi tidak sampai sedetail itu Pak Burhan untuk tindak lanjut dari peserta ini nanti ketika penerapan. Soalnya kan ini memang pengenalan nggih. Dari Bu Intan monggo. Terima kasih Bu Novi, saya dari RSUD ya Bu. Mohon maaf izin tanya Iya. terkait tadi Bu sampaikan materi mentoring yang terkait pengenalan manajemen kinerja organisasi Bu. Tadi kan ada 3 ya, perencanaan kinerja, Iya. pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja. Nah itu bentuknya seperti apa ya Bu? Karena kan beliau-beliau kan bukan PNS ya. Kalau ini kan P3K dan tadi kan hanya sebatas orientasi gitu. Nah itu sejauh mana Bu? Kan beda ya kalau kita kan mungkin kalau PNS kan kita ada PAK, patokannya kan pakai yang dulu buat SKP itu kan Bu. Kalau ini bagaimana? Iya. Saya jawab ya Bu Intan, kurang lebih tadi terputus ini Gimana Bu? Kok Ibu hilang ya? dengan sama karena ada angka kreditnya. Nah, untuk kinerja, pengelolaan kinerja berdasarkan ini Permenpan 6 itu kan ekspektasi ya Bu ya. Ekspektasi pimpinan. Untuk P3K sendiri untuk jabatan tugas untuk yang tahun ini kan kebetulan jabatannya fungsional semua dan tentunya kalau misal perawat pekerjaannya antara PNS maupun P3K kan sama ya Bu ya. Atau mungkin kecuali ada tambahan penugasan lain di luar tusi utama. Itu kan sekarang juga di Permen yang pengelolaan kinerja masuk tujuan kinerja terkait dengan tugas maupun tidak itu diakui merupakan pekerjaan utama Bu, indikator kinerja utama. Nah, untuk kaitannya dengan kenapa sih mentor harus dan lain-lain. Jenengan mungkin ini ya Bu ya struktural ya Bu ya. Jadi kan ada kinerja jenengan di kepala bidang mungkin ya. Itu kan disupport oleh bawah-bawahnya ya Bu ya yang tentunya di bawahannya ya Bu ya, fungsional-fungsional yang tentunya rencana hasil kerjanya itu sama. Nah, RHK itu berdasarkan apa? Berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan di keseharian ya Bu ya. Kalau sekarang kan di BKN ini tahun ini 2024 kinerjanya kan bulanan. Jadi paling tidak sudah jelas ya. Paling tidak mereka dibantu untuk ini Bu, kira-kira rencana hasil kerja yang saya ingin wujudkan untuk menyupport untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yang paling pokok di rumah sakit mungkin ya itu kan di bidangnya ya. Kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk menaikkan kinerja di unit kerja tersebut. Saya kira tetap ini Bu tetap masih ya Bu ya. Pengelolaan kinerja yang jenengan ampuh kemudian diturunkan ke ASN-nya, baik itu PNS maupun P3K, sesuai dengan tusi masing-masing atau ada tugas tambahan lain, monggo. Apakah ini Bu sudah menjawab nopo?
Belum. Sudah, guys. Sebentar saya baca juga dari chat. Ada yang resen lagi nggak ya? Ini mungkin yang pertanyaan dari peserta ya. Kegiatan yang dibuat peserta orientasi berapa? Ida Nur Cahyanti. Ini kalau untuk kegiatan, itu kan kami mintanya harian ya. Nanti di laporan, misal ada beberapa kegiatan yang sama, bisa dipecah berdasarkan, di laporannya, di narasinya itu bisa berdasarkan harian, atau kegiatan dan nilai-nilai dasar yang jenengan identifikasi. Dan saya kira kegiatan itu pasti tidak sama ya tiap hari ya, meskipun perawat atau mungkin apa ya, kemarin kebanyakan di setiap hari, atau ada hal-hal lain di organisasi yang harus jenengan ikut, itu kan tetap berbeda. Misal ada pelatihan atau mungkin ada penugasan lainnya, itu kan kegiatan yang berbeda. Kemarin juga ada yang di sini rekam medis, itu juga ada di apa namanya, diparingi pekerjaan lain di luar rekam medis, itu juga bisa dimasukkan di tabel kegiatannya. Jadi berapa kegiatannya sih tidak ada batasan. Ya hariannya seperti apa yang dilakukan ya monggo yang dilaporkan yang itu aja. Kemudian untuk evaluasi bisa ada infonya nggak di e-learning, bisa dipantau ya. Dan itu bukan dasar kelulusan ya, tapi paling tidak kan jenengan memenuhi nilai minimal yang sudah kami pasang ya, passing grade-nya. Mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan mentoring dan sharingnya dari Bapak Ibu mentor. Kalau yang sudah pernah jadi mentor Latsar ya mungkin ya Novo, ini tidak begitu detail untuk pendampingan peserta orientasinya, karena lebih ke kegiatan sehari-hari. Kalau yang pelatihan dasar kan mereka harus membuat sesuatu ya, dan itu untuk waktunya juga sampai dengan sebulan untuk mewujudkan. Jadi memang ini lebih simpel Bapak Ibu. Ada pertanyaan baru? Pak Suryono. Pak Suryono monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk sama. Nun sewu Bu, mau bertanya pengalaman di mentor waktu Latsar di BKN juga. Ini apakah sedetail dengan seperti itu? Kelihatannya kan yang jenengan jelaskan kan lebih simpel ini nggih. Nah, niki untuk diskusi dan sharing antara mentor dan mentenya itu nanti ada enggak istilahnya Zoom sama dari pihak BKD-nya itu? Apa perlu bukti foto dan cukup simpel aja gitu ngoten. Itu aja dulu. Makasih. Terkait sharingnya ya Pak ya, sharing diskusinya. Ya. Memang ini Pak, ini kan orientasi nggih, pengenalan nggih. Jadi memang dari peraturan LAM-nya sendiri itu tidak membebani peserta untuk apa ya, seperti pelatihan dasar kemarin kan memang agak ini ya Pak, agak kompleks ya Pak ya. Yeah. Mereka harus membuat sesuatu, terus jangka waktunya kan juga lama. Nah, orientasi ini kan nopo nggih, pengenalan. Jadi memang untuk sharing diskusinya itu terkait tugas jabatan sehari-hari saja Pak. Okay. Mereka dilatih untuk identifikasi, kemudian untuk sharing diskusinya mungkin kadang peserta kendalanya apa ya Pak? Ini Pak, menerasikan kegiatannya itu
bingung. Iya, Oh, gitu. menarasikan. Kayak misal kemarin kalimat yang lebih aktif gitu, Kak. Mungkin melayani pembayaran atas jasa pelayanan dengan tahapan-tahapan itu kan mereka memang kendalanya mengeluhnya di situ, Pak. Kesulitan untuk apa? Untuk nanti mengisi e-kinerja, kalau misal dari uraian pekerjaan saja bingung, itu nanti untuk menentukan target kinerja juga bingung. Apalagi ketika di e-kinerja itu kan ada renaksi ya Pak ya. Renaksi kan Ya, berarti rencana aksi untuk ya. melakukan. Nah itu ini kita kita apa ya Pak ya, sekalian nanti dilatih untuk ini juga sih Pak, untuk pengelolaan kinerjanya. Oh, Jadi untuk dokumentasi monggo monggo melalui foto nopo pripun enggak apa-apa. Jadi ini memang tidak menyulitkan ya Pak, semoga. Itu pun sudah ya, banyak yang ini Pak, napa merasa kesulitan ya untuk menggali tiap kegiatan itu tahapannya apa, itu kan mereka memang bingung. Jadi mohon dibantu terkait itu juga, identifikasi kegiatan dan nilai dasarnya. nggih. Makaten Pak Nggih, terima Suryono, kasih. kira-kira pripun? Sebenarnya, nggih, sebenarnya sih kalau mereka itu kan P3K-nya kebanyakan dari tempat kerja itu sendiri. Sebenarnya kan sudah tahu dan tidak perlu orientasi itu lagi. Mungkin lebih menekankan ke narasi pembuatan dituangkan dalam laporan gitu aja nggih Bu ya. Memang untuk ini kan lama tapi status baru gitu ya Pak ya. Nggih, nggih. Tetapi kan ini amanah ya Pak ya, amanah dari Nggih, siap. peraturan LAN, kemudian juga juga kenapa ternyata buktinya juga kenapa diminta untuk menarasikan kamu melakukan apa. Itu kan yang bingung ya. Padahal kan Iya. setelah sekarang bulanan itu kan perlu ini ya, apa namanya, kayak belajar bahasa Indonesia lagi mungkin ya Pak ya, untuk menarasikan atau untuk mengungkapkan itu yang mungkin sulit. Iya. Jadi memang dilatih untuk ngisi ekin juga ini Ya. sebenarnya. Iya. Kasih Bu. Saya kira tetap ada manfaatnya Pak. Siap. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Tunggu ya. 1, 2, 3. Di chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Saya kira sudah ini ya Bapak Ibu yang apalagi yang sudah berpengalaman sebagai mesar, jenengan harus datang ke ke Jogja, ke PSDM atau ke BKP SDM provinsi. Untuk pertanyaan terkait apa namanya di luar mentoring peserta nanti ini ya bisa di grup ya. Itu kan juga sudah ada ya. Silahkan dibuka-buka aplikasinya. Sudah lengkap itu e-learning, itu sudah ada infonya, dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa, durasi pengerjaan berapa menit. Termasuk ini Pak, itu banyak bertanya yang sebenarnya secara tekstual sudah disampaikan di sistem maupun di slide. Ini untuk Samsung SMS91 untuk apa namanya bisa si P3K pada tahapan sharing dan penyusunan laporan. Pak Nur mungkin ada tambahan Pak Nur? Cukup saya kira. Saya kira cukup ya Bapak Ibu mentor, kalau misal mungkin ada kendala nanti bisa ini ya menghubungi saya, ada grup 300 dan dengan mendampingi para peserta orientasi, terutama menarasikan kegiatan yang menawi banyak koreksi nanti dari jenengan, juga penyusunan laporan Pak, ini itu juga sudah sebenarnya, terutama di bab 4 itu kan sudah ada tabel kegiatan ya, nanti kan tinggal menarasikan, bisa dipetakan berdasarkan harian atau
kalau kegiatannya sama bisa dipetakan berdasarkan kegiatan. Atau kalau perawat mungkin satu terkait dengan apa ya? Pelayanan keperawatan nanti kan ada narasinya. Kemudian yang kedua ketika ada pelatihan di kantor itu kan atau mungkin mengikuti rapat itu kan juga bisa diikuti tentang apa. Itu nanti dinarasikan di kegiatannya. Jadi boleh per harian ataupun boleh dipetakan berdasarkan kegiatan. Ini nggih, napa lancar untuk sharing dan juga pendampingan pesertanya. Kami mohon bantuannya untuk mendampingi peserta meskipun orang lama dengan status baru, tapi kan beberapa hal perlu dikenalkan. Salah satunya yaitu tentang kinerja juga yang Bapak Ibu nanti approval dari ini toh, approval dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kinerja mereka. Ya, saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.